Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiawati Srega. Saya adalah salah satu peserta pelatihan Puperti yang dilaksanakan di Universitas Bengkulu gelombang 4 tahun 2004 dari tanggal 29 April sampai 7 Mei 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, materi kita hari ini, terlebih dahulu kita mulai berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga marilah kita bersama-sama membaca basmalah ya, mulai Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini pertemuan kita yang kedua ya. Kemarin Ibu udah kasih tahu materi hari ini ya, tentang identifikasi zat beracun dan toksisitas radikal bebas ya. Ada yang baru kayaknya ya. Nah ini ya, kita refreshing dulu tentang CPL-nya ya. CPL dari S1 Farmasi ya. Jadi dari mata kuliah toksikologi ini diharapkan mampu menguasai konsep dasar toksikologi, kemampuan untuk mengidentifikasi zat-zat beracun serta dampaknya, pengetahuan yang luas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efek toksik, kemampuan untuk mengenali sumber radikal bebas dan dampaknya, serta pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar terapi antidotum untuk menjaga kesehatan individu dan lingkungan. Kemudian dituangkan dalam presentasi ilmiah, mendesain proposal kegiatan dan penelitian. Kemudian melaporkan hasil kegiatan dan penelitian dan mengaktualisasikan diri dalam artikel ilmiah. Nanti kalau kamu untuk skripsinya ya, kalau ada tulisan ini ya, seperti itu. Nah kemudian untuk CPNK-nya itu mahasiswa mampu memahami konsep dasar toksikologi, mengidentifikasi zat-zat beracun serta dampaknya, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efek toksik, mengenali sumber radikal bebas, memahami dasar-dasar terapi antidotum, dan menunjukkan sikap kritis serta tanggung jawab ya dalam penggunaan zat-zat yang berpotensi toksik ya. Kemudian dari sub CPNK-nya yang ketiga ya, sub CPNK yang ketiga. Jadi untuk yang mata kuliah hari ini ya, jadi mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai jenis zat beracun, sumber radikal bebas dan dampaknya pada tubuh manusia serta lingkungan ya. Jadi itu yang diharapkan sebagai capaian pembelajaran lulusan dari S1 Farmasi. Nah kita beri ke sini dulu ya. Ini ada yang tahu ya? Nggak ada ya? Nggak tahu ya? Ada yang tahu, ada yang enggak ya? Ya ini Nur Hayati Sukaka. Nah jadi dari jurusan farmasi IPB, jadi jurusan farmasi ya. Jadi kalau lulusan S1 farmasi itu luas cakupannya, itu maksud itu memperkenalkan orang-orang yang sukses. Jadi nanti kalian kan regenerasi yang berikutnya ya. Siapa tahu nanti ya teman-teman yang ada di sini bakal menjadi pengusaha seperti beliau ya. Jadi beliau ini wadah ya, ada wadah pakai ya rata-rata ya, pakai wadah ya. Karena terutama dia itu yang kalau yang sama dulu yang menginformasikan tentang halal ya untuk kosmetik ya kan. Nanti kita coba lah ya kan. Nah dia ini dulunya bukan langsung ya, bukannya dari orang yang kaya raya gitu ya. Jadi dia selama S1 farmasi kerja dulu ya, cari pengalaman ya, rumah sakit dia balik Padang ya kan. Padang ya backgroundnya itu pedagang ya kan. Jadi darah-darahnya nggak jauh-jauh kemana ya.
bekerja di perusahaan ya, perusahaan kosmetik sebagai quality kontrolnya ya. Jadi quality kontrolnya di Jakarta ya, masalah itu ya. Nah di kosmetik Wella, nah jadi sekarang quality kontrol dulu. Nah dari situlah ya dia belajar gimana ya cara untuk membuat kosmetik ya, atau untuk memberikan suatu badan usaha, nah seperti itu. Nah jadi tahun 1985 udah belum lahir ya? Belum ya kan? Nah, itu yang mulai usahanya dari rumah. Jadi dari nol ya, dari nol. Jadi nggak ada ya istilahnya langsung waktu kamu dari anak orang kaya, itu harus belajar dulu dari step ke bawah ya. Barulah nanti growth ya, berkembang seperti itu. Nah jadi dia itu sekarang sukses ya. Jadi dia itu mendirikan kafe di Cibodas dan Tangerang ya. Jadi dia itu sebagai perusahaan memiliki perusahaan makeover juga ya. Nah sebagai CEO-nya, ya, topnya ya, topnya. Oke, nah ini ya sekilas ya. Jadi kamu harus bangga satu profesi. Udah loh ya, udah bangga ya. Karena kan selesai ya, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Nah dari sini ini sumber-sumbernya tapi ini ya. Dia itu ada dari menjadi jurnal ya. Karena katanya kita nggak ada pegang buku diktatnya gitu ya. Nah, kayaknya kita memang belajarnya itu dari jurnal-jurnal ya, jurnal-jurnal yang terpercaya seperti itu. Nah, ini ada jurnalnya pakai untuk kita pelajari hari ini ya. Nanti di untuk belajar bahasa Inggrisnya itu bagaimana ya kan. Nanti kalau di masa-masa kalian nih ya, dari masa itu aja udah ya bahasa Inggris itu udah. Nanti tapi nggak tahu ya kalau ke depannya maka bahasa Cina ya. Jadi berubah ya. Oke. Jadi kita akan mempelajari tentang identifikasi berbagai zat beracun dan dampaknya, kemudian sumber radikal bebas dan dampaknya, kemudian toksisitas dan sumber radikal bebas, dampak stres oksidatif dan antioksidan, dan manajemen toksisitas radikal bebas ya. Oke, kita mulai dengan diskusi individu dulu ya. Oke. Jadi ini untuk membangun pengetahuan kalian ya. Jadi dengan tidak salah hanya disuapin sama dosennya ya. Jadi coba tahu nih, yang pertama bagaimana cara menentukan toksisitas suatu zat. Ayo kita diskusi individu, nanti ada diskusi kelompoknya ya. Siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Atau ibu tunjuk ya. Daftar hadirnya ada? Ya, lihat soalnya, saya cari jawabannya ya, di absen dulu ya. Muhammad Hain, Raisa Selvani, Afifah Putri, Mbak Sri Anjani, Mutia Rahman, Salsa Nabila, Safira Salsabila, dan Retma Oktavina, Dwi Wardiana, Nia Lestari, mana ya?
Induk Wahidah, kampus pengajar. Apa itu maksudnya? Ikut MBKM, Bu. Ikut MBKM. Oh, jadi dari sini gitu. Rana Kurniati, Indri Apriani, Ayu Sulistiawati, Reka Octavia, Muhammad Arif Sakit, Alif Maulana, Eladia Pusita, Fedi Fadila Atita, Hadir, Bu. Jelita dan Yudani Yati, Yusdayanti, Erlangga Penggalangan, Yuni Arisati, Rahma Aziza, Rana Ewata Putri, Devita Rahmadani, Riana Nurul Fadila, Era Jamelia, Lovita Sari, Nur Adita, Priyanka Pradani, Samana, Azhar Mutiara, Tia Arianti, Ini Melani, Farhan Febrian, Firly Tika Abni, Faizatul Ulia, Dini Apriani, Ahmad Iqbal, Elvita Supriana Sari, Yunita Amanda, Asita Nadia, Yuda Winanti Naga, Windy Apriani, Rizky Rani dan Kita, Adela Musdalifah, Umi Rosatul, Rika Maya, Natasha Surya, Nur Fitriani, Vivi Anggraini, Agustina Sari, Natasha Amelia Putri, Vivian Maulian, Ahli Dansyah, Afifah bin Kamil, Prisya Tafiani, Amran Muminati, Nur Fariza, Filda Novia, Filda Tri, Indah Al-Fadili, Fahira Dwi Anjani, Indina Junia, Al-Dirni, Selvi Octavia, Eda Rahayu Nita, Anggi Saputri, Silvi Khairani, Hasrul Hasibuan, ada Siti Nurhaliza, Tasya Nur Abdilani, Diana Noviana, Masyaldi Yawakis, Diana Rosa, Liza Tri Putri, Nadia Anggita, Rahmi Nur Rizki, Andini Dwi Utari, Tiara Rahmadani Siregar, Nisa Noviana, Anindya Bulan,
Dwi Hevia Anjani, Yulius Setiawati, Anita Ramadhani, Agnes, Fiona Maharani, Diana Puspita Sari, Anisha Paulia, Soleha, Siti Hadijah Rubin. Ya, ini ya. Nah, siapa tadi jawab satu? Ayo, nilainya dari sini loh. Kalau nilai UAS tadi cuma 10%. Ini sebut namanya ya. Oke, silakan. Nomor pertama ya. Tadi ya, yang catat. Siapa namanya? Bu. Mana? Terima kasih Bu. Bagaimana cara menentukan toksisitas suatu zat? Kalau pada makhluk hidup, mungkin yang pertama Bu, pada minggu yang lalu kita kan sudah belajar toksisitas pada organ. Jadi pada organ-organ tersebut menunjukkan gejala, misalnya pada hati dia ada hepatotoksisnya, terus kepada ginjal ada neurotoksisnya, terus pada saraf pada ginjal nefrotoksis, terus pada saraf neurotoksis. Kalau pada kulit mungkin ada kerusakan-kerusakan kayak gitu ya kan Bu. Nah, tetapi kalau untuk pada makhluk yang udah mati, misalnya kayak keracunan Bu, mungkin bisa diuji organ-organnya tersebut. Nah, ujinya itu bisa seperti menghitung kadar dari toksin tersebut, seperti misalnya metode-metode screening seperti kromatografi lapis tipis, imunokuasi, terus kayak kromatografi gas spektrometri massa, kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, terus kromatografi cair spektrometri massa atau LCMS. Ya, kayak gitu. Ya, Terima kasih. Baiklah, terima kasih ya buat Rasna Kurniati. Ya betul ya. Nanti kita bahas lagi. Yang nomor 2 siapa? Nomor 2. Nomor 2, faktor apa saja yang mempengaruhi toksisitas suatu zat toksik? Siapa? Hidung. Ayo, siapa? Nama saya Natasha Surya Putri. Faktor yang mempengaruhi toksisitas suatu zat toksik itu bisa dari bentuk dan aktivitas kimia dari zatnya, lalu ada dosis yang paling penting, dan juga waktu untuk pemberian, lalu ada jenisnya, jenis baik itu dari racunnya, ada jenis kelamin dari yang terpapar, lalu ada kemampuan penyerapan dari tubuh dan metabolisme dan distribusinya di seluruh tubuh, lalu pengeluaran atau ekskresinya juga, dan ada kesehatan dari individu masing-masing yang terpapar juga, dan apabila ada interaksi atau kehadiran dari bahan kimia lain juga mempengaruhi seberapa toksik zat tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih ya buat Natasha ya penerbangannya. Yang ketiga siapa? Ibu, nama saya Yunita Panda, Bu. Untuk soalnya itu sebutkan salah contoh zat beracun. Contohnya yaitu ada arsenik, itu tuh digunakan biasanya dalam pestisida, herbisida, dan beberapa industri. Itu biasanya menyebabkan keracunan kronis jika terpapar dalam jangka panjang, Bu.
Yang kedua itu ada cyanida. Biasanya itu tuh sangat beracun dan dapat menyebabkan kematian cepat jika terhirup atau tertelan. Yang ketiga itu ada merkuri atau raksa. Itu dapat menyebabkan kerusakan saraf dan ginjal jika terpapar dalam jumlah yang cukup besar. Selanjutnya ada fosfor putih. Itu tuh biasanya sangat radioaktif dan bisa menyebabkan luka bakar kimia yang parah. Selanjutnya yaitu dioksin. Itu sangat beracun dan dapat menyebabkan gangguan reproduksi, masalah perkembangan dan kanker. Gitu aja. Selain yang disebutkan masih banyak lagi ya, kayak logam berat ya. Oke, yang keempat. Nama saya Arvinta Putri Nasari, NIM 214821147. Saya akan menjawab pertanyaan apa itu radikal bebas, sebutkan sumber-sumbernya. Jadi radikal bebas adalah suatu molekul yang relatif tidak stabil dengan atom yang pada orbital luarnya memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Sebenarnya dari Robin tahun 2007 dari jurnal menangkal radikal bebas dengan antioksidan. Terima kasih. Robin tahun 2007 dengan jurnal. Baik, perkenalkan nama saya Rahmi Rizky. Sebutkan sumber-sumber dari radikal bebas, yaitu ada dua, yaitu endogen dari dalam tubuh, yaitu autooksidasi dan oksidasi enzimatik. Yang kedua yaitu eksogen, yaitu dari luar tubuh, bisa dari makanan dan air yang terkontaminasi racun, minuman keras, populasi udara, radiasi UV, sinar X, dan pestisida. Terima kasih. Oke, terima kasih ya buat kita dan Rahma ya, benar ya. Oh Rahmi ya, Rahmi ya. Jadi dari internal, eksternal ya. Oke. Yang kelima, bagaimana dampak radikal bebas pada tubuh manusia dan Perkenalkan, nama saya Dani Rezma Octavina. Saya akan menjawab pertanyaan dari bagaimana dampak radikal bebas pada tubuh manusia dan lingkungan. Jadi kalau pada dampak pada tubuh manusia itu ada beberapa dampaknya, terutama itu kerusakan sel, kemudian ada penuaan dini, penyakit jantung, terus diabetes dan kanker. Sedangkan pada dampak lingkungan ada polusi udara, kemudian kerusakan hutan, kerusakan air, dan kerusakan tanah. Gitu. ada yang lain? Ada yang beda jawabannya? Mau nambah boleh? Perkenalkan, nama saya Mutia Rahma dengan NIM 2148-2011-05. Pada dampak tubuh manusia tadi ada kerusakan seluler. Radikal bebas dapat merusak DNA, protein, dan lipid di dalam sel tubuh yang dapat menyebabkan mutasi genetik, kerusakan jaringan, dan juga penuaan dini tadi. Yang kedua tadi ada penyakit degeneratif, seperti stres oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas telah dikaitkan dengan berbagai penyakit degeneratif, termasuk seperti penyakit jantung, kanker, dan lain sebagainya. Ketiga tadi ada kerusakan kulit. Kerusakan kulit ini dapat terjadi karena paparan sinar UV dari matahari dapat merangsang pembentukan radikal bebas di kulit yang dapat menyebabkan penuaan kulit dan lain sebagainya. Ada juga gangguan sistem kekebalan tubuh. Radikal bebas dapat mengganggu fungsi sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko infeksi dan juga peradangan. Pada dampak lingkungan tadi seperti pencemaran udara dan air, radikal bebas ini yang dihasilkan oleh polusi udara, limbah industri dan juga lain sebagainya. Kerusakan tanaman seperti
seperti merusak jaringan tanaman, menyebabkan kerusakan pada daun, batang, dan lain sebagainya. Dan juga toksisitas pada hewan dapat menyebabkan dengan efek berkisar dari kerusakan organ dan juga sampai kematian. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Ada yang nambahkan? Oh, ada lagi ya. Oh, yang lain soalnya. Bukan nambahkan? Sudah lengkap ya? Oke, yang terakhir ya soalnya ya. Bagaimana tidak bisa menjadi Baiklah, perkenalkan nama saya Nia Lestari. Pertanyaannya bagaimana stres oksidatif bisa terjadi, yaitu peningkatan oksidan yaitu penurunan proteksi antioksidan dan kegagalan sel untuk memperbaiki kerusakan oksidatif. Baik, nama saya Melati Srianjani, NIM 2148. Melati Srianjani 2148 2011. Saya ingin menambahkan itu faktor-faktor yang memicu stres oksidatif biasanya terjadi pada pola makan yang tidak sehat, paparan bahan kimia seperti pestisida, logam berat, dan industri lainnya, gaya hidup yang biasanya merokok, terus kondisi medis, stres psikolog. Terus konsekuensinya stres oksidatif itu seperti yang tadi dibilang tadi, yaitu kerusakan DNA pada manusia, penuaan, penyakit kardiovaskular. Sedangkan pada lingkungan yang tadi itu seperti polusi udara, polusi air, dan kerusakan tanaman. Seperti itu, Bu. ya? Ada yang nambahkan? Perkenalkan, nama saya Dwi Mardiana. Bagaimana stres oksidatif itu bisa terjadi? Stres oksidatif terjadi ketika keseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan dalam tubuh terganggu. Radikal bebas itu adalah molekul yang tidak stabil dengan satu atau lebih elektron tidak berpasangan, sedangkan antioksidan adalah molekul yang dapat menetralisir radikal bebas. Adapun dampak stres oksidatif itu yang pertama itu ada kerusakan DNA, kerusakan protein, dan kerusakan lemak. Untuk mencegah stres oksidatif itu, makan makanan yang sehat, batasi konsumsi alkohol, berhenti merokok, lindungi diri dari sinar matahari, mengelola stres, konsumsi suplemen antioksidan. Terima kasih, Bu. Oke, makasih ya. Lengkap sekali ya sampai ininya ya, apa yang bisa untuk sebagai apa ya, untuk menghindari stres oksidatif ya. Nah ya, berarti cukup responsif ya kelasnya. Nah, ini ada penajaman dari pemahaman dari Ibu ya. Jadi identifikasi berbagai zat beracun dan dampaknya. Nah, di sini ada tugas individunya ya, meringkas ya. Jadi selamat digunakan, silakan meringkas ya. Oke. Nah, di sini zat beracun adalah substansi yang dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya pada hidupnya ya. Dan beberapa zat beracun tadi ada mengikuti logam berat ya, seperti kemudian arsenik dan macam-macamnya. Kemudian ada pestisida dan herbisida. Ini kan pestisida dan herbisida itu biasanya penggunaannya pada bidang pertanian ya. Pada bidang pertanian itu banyak digunakan. Nah, dia bisa bersifat sangat toksik karena mungkin penggunaannya tidak sesuai dengan anjurannya ya. Kan ada kabarnya ya, ada terkadang orang-orang yang mempunyai pekerjaan sawah, ladang, terkadang ya ternyata ya mereka memiliki tingkat pengetahuannya lebih rendah ya. Jadi mereka mungkin malas untuk membacanya atau seperti apa, jadi asal buang aja ya, tidak sesuai dengan takarannya. Sehingga hal itu bisa nanti ya mencemari tanah, kemudian air yang dibawa oleh dari misalnya ada punya air hujan, kemudian bawa ya bermuara di sungai, di laut, ya kan, di danau, seperti itu.
Kemudian setelah itu ada yang menguap udara. Nah itu bahaya dalam kita ya. Selain itu, nah yang di air kita tadi bisa masuk ke groundwater ya, atau ke air tanah. Nah jadi misalnya ini minuman yang kita minum nantinya ya, seperti itu jalurnya ya. Oke, kemudian ada senyawa organik seperti benzen dan formaldehyde ya. Nah ini bisa pemakaiannya ini pada warna ya, warna pakaian ya, kemudian bahan cat ya, seperti itu ya. Jadi kita senyawa-senyawanya yang bersifat volatil ya. Tahu ya volatil artinya? Tahu ya? Mudah menguap ya. Jadi bisa terhirup sama kita langsung ya kan. Kemudian ada zat kimia berbahaya di dalam produk rumah tangga. Jadi apa kita tadi kita dikelilingi ya, dikelilingi oleh zat-zat yang berbahaya. Ada contohnya apa? Ada di lingkungan kita. Semprot anti nyamuk ya. Kau pakai nggak? Kalau yang nyamuk kan pakai ya. Atau yang dibakar. Terus apa lagi? Hah? Apa lagi? Terkadang ada di bahan kosmetik kita ya. Nah itu terus apalagi pembersih lantai ya, bersih kamar mandi ya, dan dalam cat ya, kalau misalnya catnya lagi rumah kalau dicat dan sebagainya ya. Oke. Nah ini adalah sumber dari radikal bebas ya. Jadi radikal bebas itu adalah molekul yang memiliki satu atau lebih elektron tak berpasangan. Benar ya semuanya tadi ya, itu semua ya. Membuatnya sangat reaktif dan berpotensi merusak sumber radikal bebas meliputi faktor internal dan eksternal tadi ya. Kemudian ada dari polusi udara dari kendaraan bermotor dan pabrik ya. Kemudian dari paparan sinar UV yang berasal dari matahari. Kemudian merokok dan polusi asap rokok. Jadi kalau kita yang tidak merokok ini kena ya, dan memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan yang merokok aktif. Jadi kita yang pasif ini berhati-hatilah ya. Kalau ada orang yang merokok di sekitar kita, kalau misalnya orang yang nggak bisa digunakan ya sudah kita aja yang menyingkir ya. Oke. Kemudian ada proses oksidasi di dalam tubuh. Nanti kita pelajari ini ya. Nah ini gambar radikal bebas pada tubuh manusia dan lingkungan. Jadi benar juga tadi ya, itu ada lingkungannya ya kan. Dapat merusak sel tubuh DNA, menyebabkan penyakit serius seperti kanker sampai kanker ya, bahkan bisa menyebabkan kematian ya. Kemudian penyakit jantung dan penuaan dini. Kemudian pada lingkungan itu radikal bebas dapat menyebabkan degradasi ozon dan polusi udara, pencemaran udara ya. Kemudian ada pencemaran air tanah. Jadi semuanya kena ya dan saling berkaitan. Kemudian tentang dampak stres oksidatif. Nah, dan ini dia berhubungan dengan antioksidan ya. Stres oksidatif ini dengan antioksidan. Jadi stres oksidatif itu bisa terjadi ketika produksi radikal bebas itu melampaui kapasitas tubuh untuk mengatasi dan membuangnya. Makanya terjadilah yang namanya stres oksidatif ya. Jadi ketidakseimbangannya ya produksinya dalam tubuh. Nah di sini ada yang mengatasinya itu namanya antioksidan. Itu senyawa yang melawan radikal bebas dengan menyumbangkan elektron atau menghambat reaksi berangkai yang melibatkan radikal bebas. Nah itu ya, jadi ada hubungannya ya antara radikal bebas, stres oksidatif dan antioksidan. Kalau misalnya ada pertanyaannya, jawab seperti ini ya. Salah satunya boleh ya. Terus dengan gaya jawab kalian juga bisa ya. Oke.
tentang manajemen toksisitas radikal bebas. Jadi ya sebagaimana sebelumnya tadi ya. Jadi konsumsilah makanan yang kaya antioksidan ya, karena dia bisa menyumbangkan elektronnya, yang satu elektronnya ya ke si radikal bebas tadi ya. Jadi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Tapi kebanyakan nggak suka makan buah, ya alasannya ya. Nggak suka makan sayur, kan enak loh ya. Ini ada yang suka buah, suka semua lah ya, karena pengetahuannya ya. Kalau sayur ada yang suka jenisnya ya, tergantung jenisnya ya. Nah, jadi gitu lah ya, ada rasa yang kurang enak ya, kayak yang pahit ya. Oh, kamu suka? Beda gitu ya, kalau itu kalau suka enak pahit ya. Dia sukanya yang manis-manis ya, makanya manis ya. Kalau yang pahit namanya pahit. Ya, wajar ya kalau cewek suka pahit ya, karena hidup ini pahit ya. Pahit manusia hidup ini ya, harus dijalanin ya. Kemudian menghindari paparan polusi udara dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor ya. Kemudian memilih transportasi ramah lingkungan. Tapi kita situasinya belum mendukung ya. Kalau di luar negeri mungkin ya, kalau itu dulu waktu S3-nya ya, selain tidak sanggup beli mobil ya tentunya ya, dan mereka juga transportasi umumnya itu tuh luar biasa ya. Jadi banyak orang yang walaupun dia punya kendaraan, tapi pasti menggunakan transportasi umum, ya. Nah kita ada sepeda, gitu lah ya kalau di luar negeri ya. Oke, semoga nanti Indonesia bisa lebih baik ya daripada di luar ya. Ingin. Kemudian melindungi kulit dari paparan sinar UV dengan menggunakan kaki surya, ya. Nah, salah satunya yang kita bisa gunakan ya, karena semakin menipisnya ozon ya, tidak ada yang menyaringnya ya, dari ini ya. Nah, jadi pakai bahan kaki surya aja, jangan flek-flek hitam ya. Nah, itu juga ada faktor usia juga ya, tapi kalau dalam perawatan juga ya sayang ya. Oke. Nah ini dia ya. Capek ya? Kita sedikit dulu deh. Kamu ya. Ini olahraga ya untuk daya pikirnya ya. Oke, sini dong. Nah, ya, ya. Oke.
waktu 10 menit. Kita studi kasus, jadi diskusi kelompok studi kemarin. Jadi ini cuma satu kasus. Nanti kalian dari kelompok ini seperti apa pemahamannya, dari kelompok ini seperti apa, gitu ya. Atau bisa ini ya. Berapa? Betul ya. Ayo, burger. Iya, kayak kemarin ya. Mungkin per kelompok aja. Jadi ini bagi dua aja, bagi dua. Oke, sila. Ayo. Ayo. Kamu ini masih muda ya. Kamu ikutan. Kamu ini masih gini. Ayo cepat bergerak. Ini nanti cuma itu loh ini. Jadi kalau anak pemerhatinya oke itu ya. Ya, itu lah ya. Bagi sama Raka. Ayo. Kita ini waktu kita 5 menit lagi. Oke, langsung ya dilihat pertanyaannya, dibaca tapi terlebih dahulu deskripsi kasusnya itu seperti apa ya. Jadi kasih waktu sekitar 10 menit ya, atau sampai jam 9:10 ya. Ayo didiskusikan bersama-sama. Jadi kita pada sekarang ya, sebuah pabrik kimia di sebuah kota besar memiliki sejarah polusi udara dan air yang signifikan. Beberapa penduduk sekitar telah mengeluh tentang gangguan pernapasan, iritasi kulit, dan peningkatan sini aja deh ya. Beberapa penduduk tentang gangguan pernapasan, iritasi kulit, dan peningkatan jumlah kasus penyakit kronis seperti kanker dan gangguan saraf. Tim ahli yang ditugaskan untuk menyelidiki temuan ini menemukan bahwa pabrik tersebut telah mengeluarkan limbah beracun ke lingkungan sekitarnya, termasuk senyawa kimia yang dapat memicu pembentukan radikal bebas. Nah, pertanyaannya, ya, diskusi ini saat yang pertama, apa saja jenis zat beracun yang kemungkinan terkandung dalam limbah pabrik kimia? Ya. Kemungkinannya kira-kira. Kemudian bagaimana cara mengidentifikasi dan menganalisis zat beracun yang terkandung dalam limbah tersebut? Yang limbahnya loh ya. Kemudian apa saja dampak kesehatan yang mungkin ditimbulkan oleh zat beracun tersebut terhadap manusia dan lingkungan? Kemudian apa dampak toksisitas radikal bebas terhadap kesehatan manusia dan ekosistem lingkungan? Ya. Kemudian bagaimana cara melindungi diri dan lingkungan dari efek negatif radikal bebas? Apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pabrik kimia untuk mengurangi atau mencegah pelepasan zat beracun ke lingkungan? Ya,
Jadi kalau kamu milik owner yang si pabrik ke atas, yang ditutup ya. Ada kebanyakan orang yang komplain, itu bisa ya. Tindakan akhirnya itu ditutup ya. Kemudian terakhir, apa jenis perawatan medis yang dapat diberikan kepada individu yang terkena dampak toksisitas radikal bebas? Oke. Oke, ayo cepat. Oke, tinggal 10 menit sampai ke nomor 2 ya. Ayo diskusi dengan teman-teman ya, bareng. Ayo. Bagi kamu yang ini A, B, C, D, E, F, G, H, itu ya udah cepat. Ayo. Manajemen waktunya ya.
Hasilnya ini kelompok aja. Kalau diskusi kan sebentar ya selesainya ya. Oke, ya. Sudah selesai. Boleh. Dan ayo diskusi pada tanya dulu. Pokoknya udah ini ya. Minoritas, jangan berarti tidak jadi minoritas juga ya. Ayo 3 menit lagi. Ini ada selesai nih kelompok 1. Ya. Kelompok 1 betul ini kelompok 1 ya. Oke. Mungkin nih kita mulai aja kelompok 1. Dokter idenya ada ya. Baik, saya dari perwakilan kelompok 1
diskusi dari kelompok kami. Yang pertama pertanyaannya, apa saja jenis zat beracun yang kemungkinan terkandung dalam limbah pabrik kimia? Menurut kelompok kami, jenis zat beracun yang kemungkinan terkandung dalam limbah pabrik kimia itu bisa berupa logam berat seperti merkuri dan timbal, senyawa organik berbahaya seperti benzen dan toluen, serta bahan kimia beracun seperti asam sulfat dan amonia. Yang pertanyaan kedua, bagaimana cara mengidentifikasi dan menganalisis zat beracun yang terkandung dalam limbah tersebut? Untuk mengidentifikasi dan menganalisis zat beracun dalam limbah tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kimia seperti spektroskopi massa, kromatografi, dan uji toksisitas pada organisme tertentu. Pertanyaan yang ketiga, apa saja dampak kesehatan yang mungkin ditimbulkan oleh zat beracun tersebut terhadap manusia dan lingkungan? Dampak kesehatan yang mungkin ditimbulkan bisa meliputi kerusakan organ, gangguan sistem syaraf, kanker, mutasi genetik, dan kerusakan ekosistem seperti kematian hewan dan tanaman. Pertanyaan keempat, apa dampak toksisitas radikal bebas terhadap kesehatan manusia dan ekosistem? Toksisitas radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan sel dan jaringan dalam tubuh manusia, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, kanker, dan penuaan dini. Di ekosistem, radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan pada organisme hidup dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang kelima, bagaimana cara melindungi diri dan lingkungan dari efek negatif radikal bebas? Cara melindungi diri dan lingkungan dari efek negatif radikal bebas antara lain dapat dengan menghindari paparan langsung terhadap polutan udara dan air, menggunakan perlengkapan pelindung saat berada di area yang terpapar, dan meningkatkan vegetasi hijau yang dapat menyerap polutan. Pertanyaan keenam, apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pabrik kimia untuk mengurangi atau mencegah pelepasan zat beracun ke lingkungan? Langkah-langkah yang dapat diambil oleh pabrik kimia untuk mengurangi atau mencegah pelepasan zat beracun ke lingkungan antara lain dengan mengimplementasikan teknologi pengelolaan limbah yang efektif, mematuhi standar keamanan lingkungan yang ketat, dan melakukan pemantauan rutin terhadap kualitas udara dan air di sekitar pabrik. Lalu pertanyaan terakhir, apa jenis perawatan medis yang dapat diberikan kepada individu yang terkena dampak toksisitas radikal bebas? Perawatan medis yang dapat diberikan kepada individu yang terkena dampak toksisitas radikal bebas meliputi pemberian antioksidan, terapi oksigen hiperbarik, dan pengobatan simptomatik untuk mengurangi gejala yang timbul. Baik, sekian dari kelompok 1, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menyangka atau menambahkan bagaimana? Atau pendapatnya saya gimana? Ini kelompok 2 udah? Ayo, kelompok 2. Siapa ketuanya? Ayo, lebih ya. Ayo, dan tunggu. Jadi yang kena. Ayo. Ada kelompok lain? Ada siap? Ayo dong, kemana-kemana. Kayak ibu aja pemandu ya. Ayo. Ayo. Nanti ibu buka loh ya. Nanti kita ambil temannya. Satu aja ibu buka. Boleh sama teman-temannya ya. Ini nanti ada terakhirnya. Nanti yang jelas tujuan tidaknya siapa gitu ya. Oke. Ayo dong. Siapa nih? Ini dari mana jawabnya, dari keberaniannya, dari jawabannya, ya. Jadi kesulitannya, ya memang. Kalau aku lah. Ya, berarti kayak ini ya. Kayak diskusi namanya. Ayo, mana?
Kelompok 2 akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa saja jenis zat beracun yang kemungkinan terkandung dalam limbah pabrik kimia. Nah, yang pertama itu ada logam berat, itu contohnya timbal, merkuri, dan arsenik. Kemudian ada hidrokarbon aromatik polisiklik, itu adalah kelompok senyawa kimia yang mengandung cincin benzena. Nah, yang selanjutnya ada senyawa organik volatil. Dan yang kedua ada bagaimana cara mengidentifikasi dan menganalisis zat beracun yang terkandung dalam limbah tersebut. Itu ada analisis kimia, uji toksisitas, terus ada pemodelan komputer, terus selanjutnya ada apa saja dampak kesehatan yang memungkinkan ditimbulkan oleh zat beracun tersebut terhadap manusia dan lingkungan. Itu ada kanker, itu beberapa zat beracun seperti HAP dapat menyebabkan kanker. Terus kerusakan organ, zat beracun seperti logam berat dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ vital seperti otak, ginjal, dan saraf. Terus ada gangguan reproduksi, itu zat beracun seperti pestisida dapat mengganggu sistem reproduksi manusia. Misalnya ada gangguan perkembangan, zat beracun seperti timbal dapat mengganggu perkembangan anak-anak. Ya, terus ada dampak lingkungan dari zat beracun dapat bervariasi tergantung pada jenis zat beracun, jumlah paparan, dan jalur paparan. Terus selanjutnya, apa dampak toksisitas radikal bebas terhadap kesehatan manusia dan ekosistem? Toksisitas radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan sel dan DNA yang dapat meningkatkan risiko seperti penyakit kronis. Nah, itu seperti penyakit jantung, stres oksidatif dapat merusak kolesterol dan meningkatkan peradangan yang dapat menyebabkan penumpukan plak di arteri dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Nah, yang bagaimana cara melindungi diri dan lingkungan dari efek negatif radikal bebas? Itu mengonsumsi makanan yang kaya antioksidan, mengurangi paparan polusi udara, menggunakan tanaman hias, menghindari kebiasaan merokok, menggunakan produk skincare yang berisi antioksidan, dan mengurangi stres, menggunakan kombucha mengandung radikal bebas. Terus yang F, apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pabrik kimia untuk mengurangi atau mencegah pelepasan zat beracun ke lingkungan? Yang pertama ada penggunaan teknologi bersih, yang kedua ada pengelolaan limbah yang baik, yang ketiga ada monitor dan pemantauan lingkungan, dan yang keempat ada pelatihan dan kesadaran karyawan. Dan yang terakhir, apa jenis perawatan medis yang dapat diberikan kepada individu yang terkena dampak toksisitas radikal bebas? Nah, itu ada dua. Pertama ada terapi antioksidan, itu contohnya seperti suplemen antioksidan, dan yang kedua itu ada terapi penunjang. Itu contohnya seperti perawatan suportif. Terima kasih, Bu. Oke, selamat ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Kemudian kelompok berapa lagi?
Iya. Gimana? Silakan boleh. Kalau Bapak dulu. Ada yang dikasih kesempatan. Oke, ayo kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, apa saja jenis zat beracun yang kemungkinan terkandung dalam limbah pada kimia? Yang pertama ada logam berat seperti timbal, merkuri, kadmium, dan arsenik. Yang kedua senyawa organik volatil seperti benzen, toluena, dan xilena. Yang ketiga polisilik aromatik hidrokarbon seperti benzoapiren dan mentalen. Kemudian ada dioksin dan furan yang merupakan produk sampingan dari pembakaran makhluk organik. Dan yang terakhir asam kuat dan basa seperti asam sulfat dan asam klorida. Kemudian yang kedua bagaimana cara mengidentifikasi dan menganalisis zat beracun yang terkandung dalam limbah tersebut. Yang pertama adalah analisis kimia seperti spektroskopi massa dan kromatografi gas. Yang kedua tes biologi seperti tes toksisitas pada hewan atau mikroorganisme. Yang ketiga pemantauan lingkungan seperti pengukuran emisi udara dan kualitas air. Yang C, apa saja dampak kesehatan yang mungkin ditimbulkan oleh zat beracun tersebut terhadap manusia dan lingkungan. Yang pertama ada kanker seperti kanker paru-paru, kanker hati, dan kanker ginjal. Yang kedua penyakit pernapasan seperti asma dan bronkitis. Yang ketiga kerusakan saraf seperti neuropati dan multiple sklerosis. Yang keempat gangguan reproduksi seperti infertilitas dan keguguran. Yang kelima penurunan sistem kekebalan tubuh. Kemudian kematian hewan dan tumbuhan, kontaminasi air dan tanah, eutrofikasi yaitu pertumbuhan berlebihan ganggal yang dapat menyebabkan kekurangan oksigen di air. Kemudian ada perubahan iklim. Yang D, apa dampak toksisitas radikal bebas terhadap kesehatan manusia dan ekosistem? Paparan radikal bebas yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan sel DNA yang dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung, dan Alzheimer. Radikal bebas juga dapat merusak ekosistem dengan mengganggu keseimbangan ekologis dan dapat membunuh hewan dan tumbuhan yang menyebabkan kerusakan pada habitat alami. Yang E, bagaimana cara melindungi diri dan lingkungan dari efek negatif dan radikal bebas? Yang pertama mengkonsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. Yang kedua berhenti merokok. Yang ketiga mengurangi konsumsi alkohol, olahraga secara teratur, mengurangi stres, dan yang terakhir mencegah paparan polusi. Yang F, apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pabrik kimia untuk mengurangi atau mencegah pelepasan zat beracun ke lingkungan? Ada beberapa langkah. Yang pertama menggunakan teknologi yang lebih bersih dan efisien. Yang kedua menerapkan praktik pengelolaan limbah yang lebih baik. Yang ketiga melakukan pemantauan emisi dan kualitas air secara teratur. Yang keempat melatih karyawan tentang bahaya zat beracun dan cara menanganinya dengan aman. Yang kelima mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku. Yang G, apa jenis perawatan medis yang dapat diberikan kepada individu yang terkena dampak toksisitas radikal bebas? Perawatan medis yang dapat diberikan kepada individu yang pertama terapi antioksidan yang dapat membantu untuk menetralisir radikal bebas dalam melindungi sel dari kerusakan. Yang kedua terapi sportif dengan pemberian cairan intravena dan obat-obatan untuk meredakan gejala. Baik, demikianlah jawaban dari kelompok 2. Kelompok 3. Baik, perkenalkan saya Ariansyah, perwakilan dari kelompok 4. Izin menjawab terhadap studi kasus. Baik, pertanyaan yang pertama
pertama yaitu apa saja jenis zat beracun yang kemungkinan terkandung dalam limbah pabrik kimia. Jenis zat beracun yang kemungkinan terkandung dalam limbah pabrik kimia ini, yang pertama yaitu kemungkinan mengandung air raksa atau merkuri yang sering ditemukan dalam limbah industri yang memproses klorin dan caustic soda. Yang kedua ada kromonium, yang ketiga ada kadmium, yang keempat ada tembaga, yang kelima ada timah hitam. Yang selanjutnya, yang kedua, bagaimana cara mengidentifikasi dan menganalisis zat beracun yang terkandung dalam limbah tersebut. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis zat beracun dalam limbah, ada dua metode yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama ada screening test dengan mendeteksi keberadaan zat beracun sebelum melakukan uji laboratorium. Yang kedua ada uji toksikologi LD50 untuk menentukan toksisitas zat beracun itu. Selanjutnya, apa saja dampak kesehatan yang mungkin ditimbulkan oleh zat beracun tersebut terhadap manusia dan lingkungan. Dampak zat beracun yang mungkin ditimbulkan terhadap manusia dan lingkungan, yaitu yang pertama dapat memberikan iritasi kulit dan mata, kedua gangguan pernapasan, ketiga kerusakan organ vital, keempat ada kanker. Untuk lingkungan sendiri mungkin seperti yang itu jelasin tadi, yaitu dapat memberikan polusi udara. Selanjutnya, apa dampak toksisitas radikal bebas terhadap kesehatan manusia dan ekosistem? Dampak toksisitas dari radikal bebas terhadap ekosistem yaitu ada yang pertama ada stres oksidatif, yaitu yang dapat memicu penyakit seperti radang sendi, penyakit jantung dan kanker. Yang kedua ada kerusakan sel. Di sini termasuk sel-sel kulit dan sel DNA. Selanjutnya, bagaimana cara melindungi diri dan lingkungan dari efek negatif radikal bebas? Untuk melindungi diri dari efek negatif dari radikal bebas, kita dapat melakukan mengurangi paparan atau menghindari dari paparan yang memungkinkan memberikan efek radikal bebas, seperti menghindari asap rokok dan juga polusi. Yang kedua, kita dapat melakukan meningkatkan asupan antioksidan dalam tubuh kita melalui mengonsumsi makanan yang kaya akan antioksidan. Selanjutnya, apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pabrik kimia untuk mengurangi atau mencegah pelepasan zat beracun ke lingkungan? Untuk pabrik kimia ini, kami menyarankan dapat melakukan beberapa pelakuan, yaitu yang pertama mengadopsi teknologi hijau. Pabrik dapat menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi emisi zat beracun. Di sini termasuk penggunaan bahan baku yang lebih bersih, proses yang efisien energi, dan peralatan yang mengurangi limbah. Yang kedua, proses produksi yang bersih dengan mengimplementasikan proses produksi yang mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan. Yang ketiga, pengelolaan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Pabrik di sini harus mengelola limbah B3 dengan cara yang aman dan sesuai dengan regulasi, termasuk penyimpanan yang tepat, penanganan yang aman, dan pembuangan limbah sesuai standar yang ditetapkan. Selanjutnya, penggunaan penyaring udara dan pemurnian gas. Dan yang terakhir, penggantian bahan berbahaya. Jika memungkinkan, mengganti bahan kimia berbahaya dengan alternatif yang lebih aman dan kurang toksik. Pertanyaan yang terakhir, apa jenis perawatan medis yang dapat diberikan kepada individu yang terkena dampak toksisitas radikal bebas? Ada beberapa perawatan medis yang dapat diberikan, yaitu yang pertama dapat dilakukan pemberian antioksidan, karena antioksidan merupakan salah satu cara untuk menangani efek negatif dari radikal bebas. Dapat mengonsumsi seperti vitamin C, vitamin E, dan beta karoten untuk menetralkan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel. Selanjutnya dapat dilakukannya detoksifikasi
karena detoksifikasi ini dapat menghilangkan racun dari tubuh termasuk radikal bebas seperti diet khusus, puasa, atau terapi lainnya. Yang ketiga ada terapi nutrisi dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan antioksidan dan dapat membantu mengurangi stres oksidatif. Makanan di sini seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian karena mereka semua merupakan sumber antioksidan yang baik. Dan yang terakhir yaitu suplementasi, karena dalam beberapa kasus suplemen dapat direkomendasikan untuk mengatasi efek dari radikal bebas ini, yaitu suplemen yang mengandung antioksidan karena dapat membantu mengurangi dan mengeluarkan radikal bebas dari dalam. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih ya semuanya ya, dan jawabannya juga bagus-bagus ya, bagus-bagus semua ya. Tapi oke lah ya. Nah, jadi kita udah sampai di akhir penghujung. Satu jam 17 menit. 1 jam 17 menit dan berarti kurang nggak sampai 100 menit, 60 cuma 70. Oke, masih ada waktu ya. Jadi di sini Ibu beri kesimpulannya. Selanjutnya dari kesimpulan dari kalian, tapi sudah sudah banyak ya. Dan tadi, nah jadi nanti kesimpulannya, yaitu identifikasi dan racun dan pemahaman tentang radikal bebas mungkin untuk mengurangi risiko kesehatan dan lingkungan yang terkait dengan paparan zat-zat berbahaya ya. Jadi yang kedua dengan pemahaman yang lebih baik tentang sumber dan dampaknya. Jadi kita dapat mengambil langkah-langkah preventif yang efektif ya. Tadi sudah didiskusikan langkah-langkah yang diambil ya oleh kita individu, oleh kita yang terpapar, kemudian oleh yang si perusahaan ya seperti apa, dan langkah pengobatannya seperti apa. Jadi kita bisa untuk memahami kemudian langkah-langkah yang untuk preventif yang efektif itu seperti apa ya. Oke. Nah, yang terakhir ya kita ada proses. Kayaknya jadi waktunya masih cukup. Jadi prosesnya itu 5 menit. Oke, diambil. Ya. Lima soal ya. Ini bisa diselesaikan dalam 2 menit, 3 menit ya gitu ya. Cuma diklik-klik, cuma terus pilihan saja lagi ya. Jadi kamu perlu itu pikir sebelum ya, berpikir aja jawabannya ya. Jadi kamu perlu mengerti-ngerti panjang, hanya begini ya. Jadi ini hanya ya untuk pemahaman kalian seberapa jauh sih efektifnya cara belajar ini ya. Seperti itu ya. Jadi kopi ya. Sudah langsung aja ya. Oke, mulai aja ya. Mulai. Masih belum terbuka. Kenapa belum? Yang lainnya sudah nih. Oke, ayo yang sama yang ini. Kerjakan hal sendiri. Makanya jangan pilih kanan, diri-dirikan. Sama cowok diri-dirikan ya. Oke, kita kerjakan sendiri. Oke.
submit ya. Yang lainnya bisa. Internetnya ada kok, ibu kayak gitu di sini. Yang aturan hotspot. Dan nggak usah diskusi. Udah langsung submit. Ya, submit. Ya. Oke. Oke, yang lain sudah. Oke. Oke, yang diskusi. Oke, ada kerja sendiri aja. Nggak usah lihat coba sakit, coba dokter kali ini. Ayo kerja sendiri. Betul benar ya kamu itu ya. Oke, ibu tutup nih ya. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh, delapan, Satu jam 24 Bu. Oke, kita umumkan ya nominasi kelompoknya tadi ya. Satu, nomor tiga, ya. Jadi dari waktunya, ya kan. Kemudian dari isinya, dan dari kerja diskusinya ya, kelompoknya atau timnya nanti ya. Kemudian seperti apa pilihannya ya. Jadi yang jelas satunya udah jelas lah ya. Jadi saya cuma nilainya ya, ada yang satunya, yang duanya, yang tiganya, ya gitu ya. Nah itu seperti tadi ditulis namanya, kelompoknya ya. Nanti diukur ya kan. Nah, tuh ya. Jadi jelas satunya ya, tentunya ya satu adalah kelompok. Harus ini ya. Jadi ya jalan satunya kelompok satu ya. Nah jalan duanya kelompok berapa? 2, 3, 4, 5.
Tugasnya juara 1, jam 2, jam 3 ya. Tidak juara ya. Nah, ini ada pemainnya ya. Nah, ini ada quote ya dari Albert Einstein. Jangan ambil kata aja. Tidak lagi dan beracun sebelum terlambat. Juga dengan kesehatannya. Tidak dengan sebelum orang lain yang menjaga kesehatannya. Kita bisa ulangi diskusinya. Selesai diskusinya, dilihat dengan lancar. Semoga ya kalian semuanya udah ya, udah rapi ya. Ada yang mau kuliah lagi? Ya. Sebentar ya. Oke. Jadi next nanti Ibu kakadinya, kakadi materinya nanti sama semuanya ya, sama cuttingnya ya. PC-nya, ya PC ya. Jadi ada yang berbeda-beda nih tingkatnya. Satu ya. Tapi PC sama cuttingnya beda. Kalau cuttingnya siapa? Oke, baiklah ya, kita sudah selesai. Sudah kamu dikumpulkan tadi? Bisa dikumpulkan? Ya, bisa dikumpulkan. Oke, kumpulkan. Yang di sini, kalau yang minggunya sudah selesai boleh dikumpul. Kemudian yang minggu lalu kalau dikumpul, ya, ringkasnya yang minggu lalu dikumpul. Kalau yang sekarang sudah dikumpul, yang belum
minggu depan ya. Bersama-sama kita ucapkan hamdalah bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga nancep ya pemahamannya, ini berguna bagi kamu nantinya. Kalau ada kekurangan salah itu mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada panitia dan para dosen atau tutor yang sudah mendukung atau mensupport dalam pelatihan seperti ini. Dan sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.